Apa boleh buat, Indonesia belum akan terbebas dari bencana. Di tahun 2026 ini, bencana malah berdatangan dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Penglihatan mata batin Indah sebagai seorang indigo menunjukkan ada sesuatu yang menakutkan di sepanjang tahun ini. Mulai dari gempa megatrust, tsunami, hingga banjir-banjir besar akan terus berdatangan. Belum lagi gunung meletus yang juga memberi dampak sangat berat bagi masyarakat di sekitar gunung berapi. Gunung meletus juga selalu membawa bencana susulan berupa gempa bumi yang kekuatannya bisa jauh lebih besar. Lantas benarkah, di tahun ini juga akan banyak wabah penyakit? Lalu seperti apa sikap terbaik yang bisa dilakukan agar terhindar dari semua bencana itu? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Semakin dekat ke pertengahan bulan 2 di tahun 2026, kewaspadaan tidak boleh diabaikan. Setelah melewati pertengahan Februari, hanya hati-hati yang bisa menyelamatkan diri dari semua kemungkinan buruk. Sebab, tanda-tanda terjadinya gempa super besar yang disebut gempa megatrust bakal datang lebih awal. Diawali dengan gempa-gempa kecil yang magnitudonya semakin lama besar. Gempa besar akan semakin dekat dengan dipicu oleh banyak gunung meletus yang juga mengakibatkan gempa-gempa besar. Gempa bumi itu emang ada di beberapa bagian juga, tapi itu kebanyakan dari Jawa. Itu juga berhubungan karena ada karena gunung meletus tadi, sehingga muncullah ada gempa-gempa yang akan terjadi tahun ini. Memang akan ada gempa megatrust tahun ini. Lebih banyak. Tidak hanya waspada gempa, masih belum jauh dari bulan Februari, akan banyak daerah yang dilanda banjir bandang. Hujan yang masih akan terus turun dengan lebat, membuat tidak ada yang bisa bebas dari banjir. Semua merata di seluruh Indonesia, tapi banjir yang paling menyedihkan tentu saja yang terjadi di Sumatera. Sebab, di saat penderitaan akibat banjir beberapa bulan lalu belum juga pulih, sudah datang banjir yang baru. Kondisi itulah yang membuat malapetaka semakin terasa menyengsarakan. Ada banjir bandang lagi sih yang lebih besar daripada tahun 2005. Ada banjir besar, ini lebih besar lagi tahun ini. Lebih hancur lagi. Banyak meninggal, banyak orang kecelaka juga, ada anak kecil juga. Sumatera, masih Sumatera. Tapi ini lebih heboh lagi, lebih tahun kemarin, lebih parah lagi. Ya karena hujan, ada penghujan juga. Jadi itu yang membuat jadi ada tanah longsornya gitu. Ada beratua-tua ini, pohon-pohonnya gitu. Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Bagi ya daerah-daerah yang ada gunungnya itu, kayak Bogor gitu. Itu alam. Cuaca emang lagi nggak bagus ya, jadi itu yang membuat adanya tanah longsor yang datang. Banjir ternyata juga membawa wabah penyakit, bukan penyakit biasa, tapi penyakit yang senagat membahayakan keselamatan manusia. Tanda-tanda penyakit yang mematikan ini menyerupai wabah corona tahun 2019 silam, tapi kekuatannya jauh lebih menyeramkan. Wabah juga akan menyebar dengan sangat cepat, sampai akhirnya terjadi pandemi. Ada penyakit yang cukup membahayakan di tahun 2026. Akumat semacam kayak virus ya kak ya, yang bisa dibilang ya menyebar lah. Bisa bikin orang jadi sering masuk rumah sakit. Sakit paru-paru juga ada bermasalah. Ada berhubungan dengan penyakit dalam juga sih kak, itu yang Indah lihat. Hampir sama seperti COVID, tapi ini lebih daripada COVID. Bisa menyerang semua orang dan bisa bikin celaka juga. Sangat-sangat berdampak besar sekali. Termasuk virus itu sih yang paling membahayakan juga. Ulah manusia juga sih kak. Maut datang tidak hanya bersama bencana-bencana besar, tapi juga bisa muncul sebagai akibat kelalaian di jalan raya. Benar, di tahun ini akan banyak terjadi kecelakaan di jalanan
Celakanya, tidak hanya kecelakaan di darat yang memilukan, karena semua transportasi memiliki potensi kecelakaan yang sangat tinggi. Salah satu kecelakaan maut yang menyita perhatian adalah jatuhnya pesawat terbang dengan banyak penumpang. Kalau kecelakaan pesawat ada, tahun ini juga dia ini jatuh tanah katanya. Berarti emang ini jatuhnya ke tanah gitu, Kak. Mau landing bablas sudah gitu. Ada laut. Gue pegoyang ini laut. Jadi bahkan kayak aku ngerasa lautnya juga nggak udah mulai ini sih. Udah mulai banyak kejadian-kejadian di laut. Nanti tuh ada kapal kebalik. Ada kapal kebalik, Kak. Besar kali kepalanya kapalnya. Besar, ada kapal besar kebalik dia. Aku ngeliatnya sih ada laut ya. Tragedi laut. Ada air pasang. Tapi tidak terlalu besar. Laut Jawa. Kok aku ngerasa Jawa Barat ya, Kak? Tahun ini memang mengerikan. Selain banyak bencana alam, juga sering terjadi kecelakaan di darat, laut, dan udara. Lebih parah lagi, kondisi memilukan itu masih ditambah dengan ulah manusia yang tak berhenti menjadi durjana. Manusia-manusia serakah, seolah bebas berkeliaran, memangsa apa saja serta siapa saja. Kondisi itulah yang membuat semesta terus-menerus nelangsa, sehingga mengirimkan banyak bencana. Iya karena menangis, malaikat langit ini menangis buat kelakuan para manusia-manusia ini. Serakahnya tadi saya bilang, serakah, memenang sendiri, pemberontakan, berbagai pemerintah juga, itulah yang buat juga sebenarnya. Yes, rakus banget ini, nggak ada yang mau ngalah juga satupun. Ada kompetitor juga yang nggak mau kalah gitu ya. Bencana terus berdatangan, terutama hujan lebat yang mengakibatkan banjir besar. Tapi benarkah Jakarta juga akan kembali ditenggelamkan oleh banjir? Bagaimana dengan daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi? Tahun 2026 memang akan tetap banyak bencana besar. Keyakinan itu juga disampaikan oleh Velin Ratu Ayu, yang juga seorang indigo. Salah satu yang harus diwaspadai, tahun ini akan banyak sekali banjir bandang yang menghanyutkan apa saja, tapi yang akan mengalami dampak sangat parah adalah banjir yang menghantam Pulau Kalimantan. Kemungkinannya akan serupa dengan banjir besar yang pernah melanda Sumatera. Dan aku lihat di sini juga masih dengan adanya banjir yang menyeluruh dan hampir mengepung wilayah bagian Indonesia. Ini juga menjadikan masyarakat harus waspada karena banjir itu datangnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diprediksikan. Kalimantan yang tidak biasanya terkena dampak banjir, kali ini Kalimantan akan terendam. Waspada banjir bencana juga datang dari tengah laut. Gelombang tinggi menjadi ancaman yang sangat serius, sehingga orang-orang yang mencari hidup di lautan harus ekstra hati-hati. Di hampir semua perairan di Nusantara bakal memberi pemandangan mengerikan sepanjang tahun ini. Tragedi kapal dihanjar gelombang tinggi akan menjadi bencana yang tak terelakkan, sehingga mulai dari nelayan hingga nahkota kapal penumpang wajib waspada di setiap saat. Kemudian di sini aku melihat gelombang yang sangat tinggi, dan aku melihat juga di sini di wilayah Jawa Tengah, hati-hati wilayah perairan khususnya yang berdekatan dengan perairan di sini. Astagfirullahaladzim. Demak, Kudus, mohon maaf, bukan menakuti, hati-hati. Ini juga akan terendam oleh air. Mohon maaf, tidak ada niat menakuti, tapi bersiap. Daerah Halmahera, Sulawesi itu juga akan terdampak kepada, aku melihat di sini gelombang tinggi ya.
Entah ini tsunami kecil, entah disebut tsunami, entah ini badai, yang jelas aku melihat di situ diawali dari awan ya, awan yang berputar-putar puting beliung, kemudian di sini terjadi longsor, kemudian ada air yang mengalir ya dan menyapu beberapa wilayah bagian Halmahera, Sulawesi. Rangkaian bencana demi bencana yang terus berdatangan akan semakin mengerikan karena tahun ini juga banyak wabah penyakit. Semua saling berkaitan. Penyakit bisa bermuncul sebagai dampak dari berbagai bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor. Mereka yang hidup di tenda-tenda pengungsian menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terkena serangan penyakit. Tapi selain dampak bencana, wabah juga tumbuh karena virus-virus yang bebas bergentayangan. Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Banjir dengan kekuatan yang jauh lebih besar memang mendominasi bencana di tahun ini. Menurut Velin Ratu Ayu, semua daerah akan mendapat giliran dilanda banjir besar, terutama ibu kota Jakarta. Lebih parah lagi, banjir Jakarta bakal melumpuhkan sentra ekonomi yang menjadi urat nadi kehidupan warganya. Banyak jalan rusak, bahkan terputus akibat luapan air yang mustahil dilewati. Aku melihat juga di sini untuk Jakarta, sebagian wilayah Jakarta juga waspada. Sewaktu-waktu air juga di sini sudah mulai tidak bisa menampung lagi, bisa meluap kapan saja dan akan sangat berdampak kepada putusnya transportasi atau untuk ini ya, jalan ya, putusnya jalan untuk bepergian. Memang, daerah khusus ibu kota Jakarta selalu gagal menghindari banjir setiap kali musim penghujan. Celakanya, di tahun ini, musim akan didominasi oleh hujan sebagai akibat salah musim dan cuaca buruk. Beberapa titik di Jakarta yang selama ini menjadi langganan banjir akan semakin parah. Sementara daerah-daerah di luar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi akan ikut terdampak banjir yang mengerikan. Banjir selalu ada di wilayah Jakarta, terutama hati-hati di wilayah bagian Ancol dan juga Jakarta Utara. Dan ini aku bilang hampir setiap tahun ya, bahkan nanti di sini aku melihat juga daerah Bekasi dan sekitarnya ini juga intensitasnya sangat tinggi dan juga ada beberapa juga kampung yang akan tenggelam. Lagi-lagi bencana, tahun ini kesedihan, kesengsaraan, bahkan rasa duka masih akan banyak dialami. Sebab tanda-tanda bencana berakhir sama sekali belum terlihat. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berhati-hati di setiap saat. Setelah itu, mari semakin mendekatkan diri pada Tuhan, memohon pertolongan agar selalu terhindar dari segala rupa bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini.